Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beriring doa semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang luar biasa prima, melanjutkan episode yang lalu. Untuk memiliki hati yang bersih, kita bisa memulainya dengan berusaha membuang sifat-sifat tercela yang ada pada diri kita, yang merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Apa saja mereka? Mereka adalah sifat iri dan dengki atau hasad, sombong, riya atau pamer, kikil atau bakhil, tamak, amarah, angkara murka, dan was-was. Kita harus membuang sifat-sifat tersebut sampai musnah ke akar-akarnya dari hati kita. Kalau tidak, kapan kita akan memiliki hati yang bersih, hati yang bisa untuk mencermin diri, hati yang bisa merasakan keagungan Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba renungkan, jika kita memiliki sifat iri, kita akan menderita melihat orang lain mendapat kesenangan dan kebahagiaan. Melihat tetangga membeli televisi baru, kepala kita pusing. Melihat tetangga membeli sepeda motor baru, kita demam. Melihat tetangga membeli mobil baru, kita pingsan. Melihat tetangga membeli rumah baru, kita masuk UGD. Gawat kan? Jika kita memiliki sifat dengki, kita tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat atau kesenangan. Kita malah berusaha agar nikmat itu hilang dari orang tersebut. Kita akan sibuk memengaruhi orang lain agar sepaham dengan kita. Kita bahkan tidak takut memfitnah orang itu dengan tujuan yang kejam. Tujuan kita hanya satu, kesenangan orang itu hilang. Dengan adanya penyakit hasad atau iri dengki tersebut, bisa dipastikan yang ada di hati kita hanyalah kebencian, memfitnah sana sini, dan ingin membuat orang lain menderita. Yang penting hati kita puas. Jika kita berteman atau bertetangga dengan orang-orang seperti itu, tentu kita tidak suka karena kita tidak akan nyaman. Orang seperti itu biasanya disebut toxic people. Demikian juga dengan penyakit hati lainnya, akan menimbulkan dampak buruk yang sangat merugikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Jika hati kita kotor, bagaimana mungkin kita akan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi orang banyak? Jika hati kita kotor, penuh dengan penyakit hati, bagaimana mungkin kita akan memancarkan kebaikan? Jika hati kita dipenuhi penyakit atau sifat tercela yang tumbuh subur, bagaimana mungkin hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang? Penyakit hati ini tidak pandang bulu, bahkan seorang ustadz atau ustazah juga bisa terjangkiti olehnya. Jika ada ustadz atau ustazah yang menjelek-jelekan, bahkan sampai memfitnah ustadz atau ustazah lain, itu indikasi kuat dia sedang terkena salah satu penyakit hati ini, yaitu hasad. Kita pasti suka orang yang berhati bersih dan mulia. Kita pasti suka orang yang kata-katanya menyejukkan hati dan kebaikannya sungguh memesona. Kita pasti suka pada orang yang tetangga dan orang-orang di sekelilingnya hidup nyaman tanpa khawatir menjadi sasaran mulut kotor atau korbatan. Kita pasti suka orang yang hanya memancarkan kebaikan dan akhlak yang mulia. Kita akan jatuh cinta padanya dan ingin selalu di dekatnya.
jika orang lain yang seperti itu saja ingin kita cintai, bagaimana jika orang itu adalah diri kita sendiri? Pasti kita akan lebih termotivasi untuk membersihkan hati. Untuk menjadi orang seperti itu, kita harus mengawalinya dengan membersihkan hati. Bagi sahabat muslim, bisa melakukan beberapa cara berikut. Yang pertama, selalu mengingat Allah dan memohon kepadanya agar dibersihkan dari segala penyakit hati. Yang kedua, memperbanyak sholat malam, istighfar, dan zikir. Dan yang ketiga, menanamkan prasangka baik kepada orang lain dan setiap peristiwa yang dialami. Kita memang bukan manusia yang sempurna, namun kita bisa menjadi manusia yang terus berusaha membersihkan hatinya dari segala macam penyakit, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang semakin baik dari waktu ke waktu.